Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat datang di kelas 4B. Mari kita mulai belajar dari rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, Ibu ingin mengingatkan kalian semua tentang kebiasaan-kebiasaan yang harus kalian lakukan selama masa pandemi ini. Di antaranya adalah tidak lupa pakai masker saat keluar rumah. Yang kedua, sedia hand sanitizer saat kalian pergi kemana-mana. Yang ketiga, tetap jaga jarak. Yang keempat, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Untuk pertemuan di tema 1 ini, kita akan memulainya dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Di tema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku, hari ini pembelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di sini nanti kita akan melakukan aktivitas mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu bacaan. Hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok terlebih dahulu. Apa sih itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah gagasan atau ide pokok yang terdapat pada paragraf. Gagasan pokok disebut juga gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama yang biasanya terletak pada bagian awal, akhir, ataupun awal dan akhir paragraf. Tapi biasanya untuk anak-anak kelas 4, gagasan pokok terletak pada awal dan akhir paragraf. Untuk mencari gagasan pokok, kita harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Nah, ini kuncinya. Kalian harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu sebelum menentukan gagasan pokok. Lalu kita lanjut ke gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Gagasan penjelas atau gagasan pendukung digunakan untuk memperjelas gagasan pokok. Letaknya setelah gagasan pokok dan jumlahnya lebih dari satu kalimat. Kalau gagasan pokok otomatis dia jumlahnya hanya 1 di setiap paragraf. Berbeda lagi dengan gagasan penjelas. Kalau gagasan penjelas, jumlahnya bisa lebih dari 1 kalimat di setiap paragraf. Kita langsung saja ke contohnya ya. Di sini Ibu punya sebuah bacaan berjudul Pawai Budaya. Di sini, di bacaan ini terdiri dari 3 paragraf. Kalian pasti ingat kan caranya menentukan jumlah paragraf pada suatu bacaan? Bisa dilihat di sini, sebuah paragraf biasanya ditandai dengan kalimat pertama yang agak menjorot ke sebelah kanan. Di sini ada 1 paragraf, jadi ini 1 paragraf sampai sini, ini 1 paragraf sampai sini, dan yang ini 1 paragraf sampai ini. Oke, ada 3 paragraf. Nah, langsung saja kita praktek mencari gagasan pokok dan gagasan penjelas dari paragraf pertama bacaan tadi. Di sini sudah ada paragraf pertamanya. Paragraf pertama biasanya berbunyi, di sini berbunyi, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Dari paragraf ini kita bisa mengambil kalimat utamanya terlebih dahulu. Jadi sebelum menentukan gagasan pokok, kita harus mencari kalimat utamanya. Kalian masih ingat kan mencari kalimat utama? Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf, akhir paragraf, atau bisa di dua-duanya. Nah, kalimat utama biasanya menjelaskan atau menjadi ide untuk menuliskan sebuah paragraf. Kalau dari paragraf ini, kalian bisa lihat otomatis kalimat pertama dia menjadi kalimat utamanya. Setelah kalimat utamanya ketahuan, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan, kalian bisa langsung mencari gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya bisa sama
dengan kalimat utamanya, atau misalnya kalau kepanjangan kalian bisa singkat asal tidak keluar dari makna kalimatnya. Misalnya di sini pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Jadi kalian bisa singkat menjadi pawai budaya Kampung Babakan. Nah, sudah jelas kan? Nah, setelah kita tadi mencari gagasan kalimat utama dan gagasan pokok, kita langsung saja untuk mencari kalimat penjelas dan gagasan penjelas. Untuk mencari gagasan penjelas, terlebih dahulu kalian harus mencari kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini letaknya terletak setelah kalimat utama. Karena kalimat utama letaknya ada di atas, paling awal, otomatis kalimat setelah kalimat utama menjadi kalimat penjelas. Jadi dari sini sampai sini. Oke, kita langsung saja tulis kalimat penjelasnya. Yang pertama, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Ini menjadi kalimat penjelas pertama. Lalu, kalimat penjelas nomor 2, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Ini menjadi kalimat penjelas nomor 2. Lalu, kalimat penjelas nomor 3, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kalimat penjelas nomor 3. Lalu kalimat penjelas nomor 4, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Kalimat penjelas nomor 5, terdengar suara gendang yang semakin dekat. Menjadi kalimat penjelas nomor 5. Nah, setelah kalimat penjelasnya kalian temukan, kalian tulis, lalu kita bisa tentukan gagasan penjelasnya. Ingat, gagasan penjelas bunyinya bisa sama dengan kalimat penjelas atau bisa lebih singkat lagi asal maknanya sama. Misalnya di sini contoh, kalimat penjelas nomor 1, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Bisa kita tulis gagasan penjelasnya, pawai keragaman budaya Indonesia. Nah, ini bisa jadi gagasan penjelas. Lalu, gagasan penjelas nomor 2, karena kalimat penjelasnya berbunyi, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Kalian bisa tulis, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti pawai. Nah, ini juga bisa. Terus kalimat penjelas nomor 3, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kalian bisa tulis mereka datang ke alun-alun untuk menonton pawai. Walaupun bunyinya berbeda, tapi dia maknanya sama. Nah, sama kan? Lalu gagasan penjelas nomor 4, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Kalian bisa tulis gagasan penjelasnya, kakek Udin sabar menanti. Nah, ini sudah bisa. Maksudnya sudah cukup. Terus gagasan penjelas nomor 5, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Gagasan penjelasnya bisa kalian tulis,
rombongan pawai semakin dekat. Nah, ini juga bisa selesai. Atau kalian juga bisa tulis di sini. Bisa macam-macam. Misalnya terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Itu juga bisa. Walaupun bunyinya sama, tapi dia juga bisa menjadi gagasan penjelas. Saja maksud ke contoh yang kedua. Di sini sudah ada paragraf kedua bacaan tadi, bacaan pawai budaya tadi. Paragraf kedua berbunyi, barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Untuk mencari gagasan pokoknya, kalian harus mencari kalimat utamanya dulu. Nah, untuk paragraf kedua ini, kalimat utamanya kita lihat dulu apakah ada di awal paragraf, akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Nah, tadi kalian sudah tahu kan kalimat utama itu dia menjadi ide pokok, artinya menjadi pokok pikiran suatu paragraf. Nah, di paragraf 2 ini kalau dilihat kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Setelah kalimat utamanya ketahuan, kita langsung mencari gagasan pokoknya. Gagasan pokok di sini, karena kalimat utamanya budaya Maluku sangat unik dan menarik, gagasan pokoknya bisa sama ininya, yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Jadi nggak usah diubah-ubah, nggak apa-apa. Lalu setelah itu kita mencari gagasan penjelas. Untuk mencari gagasan penjelas, kita harus mencari kalimat penjelasnya dulu. Nah, ini tadi gagasan pokok. Lalu kita mencari gagasan penjelas. Untuk mencari gagasan penjelas, otomatis dia terletak, maksudnya kalimat yang bukan menjadi gagasan pokok. Jadi kalimat yang bukan menjadi gagasan pokok ialah nih, kalimat ini awal sampai kalimat ini. Jadi kalimat penjelas pertama ini barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Lalu kalimat penjelas nomor 2, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, topi tinggi dengan hiasan keemasan. Nomor 3, rombongan perempuan mengenakan baju cele. Nomor 4, baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Nomor 5, langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Nomor 6, bunyinya seperti gendang namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Nah, di sini di paragraf 2 ada 6 kalimat penjelas. Nah, karena di sini kalimat penjelasnya sudah ketahuan, ada 6 kalimat penjelas, kita langsung saja mencari gagasan penjelasnya. Gagasan penjelasnya tadi sudah Ibu bilang bahwa gagasan penjelas bunyinya bisa sama atau bunyinya berbeda tapi maknanya sama. Nah, misalnya nanti kalian ada soal seperti itu,
Carilah gagasan penjelas pada bacaan di atas. Kalian bisa langsung saja nih tulis langsung, maksudnya bunyi gagasan penjelas sama dengan kalimat penjelasnya sama, nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Ini juga bisa. Jadi nggak usah diganti, nggak apa-apa. Walaupun bunyinya sama, tapi dia termasuk gagasan penjelas. Oke, sampai sini.